Siung. Nah, kali ini kita bertemu lagi untuk belajar tentang bagaimana sih menulis aksara Jawa. Sobat Museum, ada yang sudah pernah belajar tentang aksara Jawa? Kalau belum, kita simak sekarang ya. Nah, Sobat Museum, sebelum kita belajar tentang apa saja sih huruf dalam aksara Jawa, kemudian bagaimana penggunaannya, dan berapa jumlahnya, Sobat Museum sudah pernah dengar atau belum ya tentang legenda yang melatar belakangi aksara Jawa? Nah, apakah ada yang pernah tahu cerita tentang Aji Saka dan Dewata Cengkar? Nah, legenda inilah yang melatar belakangi bagaimana munculnya dan diketahui tentang aksara Jawa. Nah, ceritanya Aji Saka dan Dewata Cengkar ini mereka berselisih memperebutkan senjata dan itu mengancam nyawa dari Aji Saka. Nah, akibat dari perselisihan ini mengakibatkan dua punggawa yang dimiliki oleh Aji Saka itu meninggal. Nah, setelah punggawanya ini meninggal, Aji Saka mengeluarkan kalimat yang akhirnya kita ketahui sampai saat ini sebagai huruf-huruf Hanacaraka. Nah, Sobat Museum, kalau diperhatikan ada sekitar 4 kalimat dalam aksara Jawa, yaitu Hanacaraka, kemudian Datasawala, kemudian Padajayanya, dan yang terakhir adalah Magabatana. Nah, masing-masing kalimat dalam aksara Jawa ini ternyata memiliki makna, yaitu artinya Hanacaraka, artinya ada utusan. Kemudian di kalimat yang kedua, Datasawala, yaitu saling berselisih. Kemudian Padajayanya, itu artinya sama-sama sakti. Dan yang terakhir Magabatana, artinya semuanya sama-sama mati. Nah, itu berkaitan dengan cerita tentang Aji Saka dengan Dewata Cengkar yang perselisihannya mengakibatkan kematian dua punggawa. Sobat Museum itu tahu nggak kalau ternyata aksara Jawa itu ada bermacam-macam loh. Tidak hanya Hanacaraka yang seperti umumnya kita tahu. Jadi kalau Sobat Museum tahu ada namanya aksara muda. Kemudian dalam aksara Jawa itu juga dikenal dengan aksara suara. Dan ada lagi aksara angka dan aksara legena. Nah, tapi kali ini kita tidak akan belajar semuanya ya. Kita akan belajar yang sederhana dulu saja. Yaitu kita tahu dulu dan kita belajar tentang aksara legena. Aksara legena itu terdiri dari 20 huruf Jawa. Nah, apa saja 20 huruf dalam aksara Jawa itu? Yang pertama ada ho, no, co, ro, ko. Kemudian di kalimat kedua ada do, to, so, wo, lo. Kemudian di kalimat ketiga ada po, do, jo, yo, no. Kemudian di kalimat terakhir atau kalimat keempat ada mo, go, to, ngo. Nah, Sobat Museum, tadi perhatikan tidak? Pengucapan D dan T dalam aksara Jawa itu ada dua macam. Yang pertama di kalimat do dan do. Jadi pengucapannya itu berbeda, do dan do. Seperti di
di dalam pengucapan dodo dan pada. D-nya beda kan ya. Kemudian di huruf to dan to itu beda. Dan ada di dalam kalimat seperti ceto, nah itu penggunaannya ini. Kemudian di kalimat tatap itu penggunaannya di huruf to. Nah, setelah tadi kita belajar tentang apa saja huruf dalam aksara Jawa, sekarang kita belajar tentang sandangan dalam aksara Jawa. Fungsi dari sandangan ini adalah membantu aksara legena untuk membuat dia bisa dipakai dalam kalimat dan bisa berbunyi sebagai sebuah kalimat. Nah, apa saja sandangan yang akan kita pelajari saat ini? Yang pertama adalah ada wulu, kemudian pepet, taling, suku, taling tarung, wiknyan, layar, cecak, dan pangkon. Ini adalah sandangan sederhana yang bisa kita pelajari agar lebih mempermudah dalam belajar aksara Jawa. Nah, wulu ini bentuknya seperti tanda koma, tapi dia menghadap ke bawah. Fungsinya adalah membuat aksara legena bisa berbunyi menjadi huruf I. Kemudian yang kedua adalah pepet. Pepet ini bentuknya hampir mirip dengan wulu, tetapi dia ukurannya jauh lebih besar. Pepet ini membantu aksara legena untuk bisa berbunyi e. Baik wulu maupun pepet ini digunakan dalam aksara Jawa, diletakkan di atas huruf aksara legena. Nah, yang ketiga adalah taling. Taling ini diletakkan di depan huruf legena. Taling ini fungsinya untuk membuat huruf legena bisa memiliki bunyi E. Jadi dalam aksara Jawa kita bisa mengetahui bunyi E, ada E dan ada E. Kemudian yang keempat ada suku. Suku ini diletakkan di samping kanan sebelah bawah dari huruf legena yang kita gunakan. Suku ini berfungsi untuk membuat huruf legena memiliki suara U. Kemudian selanjutnya ada taling tarung. Tadi fungsinya adalah membuat huruf legena yang kita gunakan memiliki bunyi O. Wiknyan. Ini diletakkan di belakang huruf legena yang kita gunakan. Bentuknya kalau kita perhatikan hampir sama dengan taling tarung. Hanya saja wiknyan ini hanya digunakan yang di bagian belakang huruf legena. Dan perhatikan juga ekornya itu jauh lebih panjang wiknyan. Nah, wiknyan ini berfungsi untuk menambahkan konsonan H. Kemudian selanjutnya adalah layar. Layar ini berfungsi untuk menambah konsonan R pada huruf legena yang kita gunakan. Peletakan layar itu berada di atas huruf legena. Kemudian selanjutnya adalah cecak. Cecak itu seperti cicak ya, letaknya juga ada di atas. Nah, cecak ini bentuknya hampir mirip tanda centang. Cecak ini berfungsi menambahkan konsonan eng. Nah, yang terakhir adalah pangkon. Pangkon ini merupakan tanda baca atau sandangan dalam aksara Jawa yang berfungsi untuk mematikan aksara legena sehingga dia hanya digunakan konsonannya saja. Bentuknya diletakkan di belakang huruf.
Jadi kalau huruf ro kemudian diikuti dengan pangkon, dia tidak dibaca ro lagi, tetapi hanya dibaca R-nya saja. Sekarang kita akan praktekkan untuk membuat kata dan penulisan dalam aksara Jawa secara sederhana. Nah, di sini saya sudah punya contoh kata yang akan kita tulis dalam aksara Jawa, yaitu nama Kartini. Perhatikan di sini ada sandangan layar, kemudian ada penggunaan huruf vokal I, yang artinya kita menggunakan dua sandangan di sini, yaitu layar dan bulu. Kita akan praktekkan untuk penulisan Kartini di sini. Huruf ko, kemudian di sini selain ada huruf ko, ada huruf to dan huruf no. Nah, huruf ko ini akan kita tambahkan dengan sandangan layar agar bisa berbunyi kar. Kemudian huruf to dan no akan kita tambahkan sandangan wulu sehingga berbunyi i. Jadi di sini sudah bisa terbaca Kartini. Nah, setelah tadi kita coba untuk menulis nama Kartini, sekarang kita coba untuk menulis nama Sudirman dalam aksara Jawa. Nah, di sini ada beberapa sandangan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah penggunaan huruf vokal U, berarti kita akan menggunakan sandangan suku. Kemudian kita perhatikan ada penggunaan vokal I, berarti kita menggunakan wulu, dan ada penggunaan layar, dan yang terakhir adalah sandangan pangku. Kita akan menuliskan di sini ada Sudirman. Jadi kita tuliskan so dulu. Kemudian do di sini. Kemudian mo dan no. Nah, agar so bisa menjadi su, kita akan tambahkan suku. Kemudian do kita tambahkan wulu dan layar. Kemudian agar no bisa menjadi hanya vokal saja, kita tambahkan pangku. Kurang lebih seperti ini. Nah, Sobat Museum, tadi kita sudah belajar tentang aksara Jawa secara sederhana. Penulisannya, macam-macamnya, kemudian sandangan-sandangannya, dan kita juga praktek belajar untuk menuliskan kata-kata dalam aksara Jawa. Sekarang saya akan tantang Sobat Museum untuk coba membuat ucapan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus nanti dalam aksara Jawa.